Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan membagikan beberapa soal CPNS dan P3K pada formasi perencana ahli pertama. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Dengan dibangunnya bendungan atau waduk di hulu sungai, kemungkinan terjadinya banjir pada musim penghujan dapat diminimalisir dan pada musim kemarau, air yang tertampung dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik, sistem irigasi, dan lain-lain. Selain itu, waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi, yaitu A. Sebagai tempat budidaya ikan, B. Sebagai objek wisata, C. Sebagai penambah sumber pajak, D. Sebagai tempat berenang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Yakni sebagai objek wisata. Objek wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adanya waduk yang dijadikan sebagai objek wisata akan menimbulkan dampak positif bidang sosial ekonomi, seperti terbukanya lapangan kerja baru, berkurangnya tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli wisatawan, sehingga masyarakat memiliki pendapatan setiap hari. Apa yang dihasilkan oleh desa tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung, dan juga diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut serta menjaga keberlangsungan objek wisata tersebut. Lanjut ke soal nomor 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Tujuan dari adanya perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah A. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan, B. Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, C. Sebagai alat pengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, D. Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Yakni mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan. Tujuan perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam perencanaan ekonomi, apakah yang dimaksud dengan anggaran belanja pemerintah? A. Rencana subsidi pemerintah untuk sektor-sektor tertentu. B. Rencana pemasukan pemerintah dari berbagai sumber. C. Rencana pengeluaran pemerintah untuk suatu periode tertentu. D. Rencana investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Rencana pengeluaran pemerintah untuk suatu periode tertentu. Jadi, anggaran belanja pemerintah adalah rencana pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun fiskal.
Rencana pengeluaran ini mencakup estimasi pengeluaran untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Anggaran belanja pemerintah ini menjadi bagian yang penting, karena akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, banyak lapangan pekerjaan, serta tingkat ekonomi suatu negara. Lanjut ke soal nomor 4. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk A. Menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. B. Mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. C. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. D. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D, yakni melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk ikut serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam perencanaan ekonomi, perangkat kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan inflasi adalah A. Kebijakan moneter, B. Kebijakan fiskal, C. Kebijakan perdagangan, dan D. Kebijakan investasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan mendorong adanya stabilitas harga. Tujuan adanya kebijakan moneter adalah mengatur laju inflasi agar tetap dalam batas yang bisa diterima. Berikut ini adalah beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama ada fasilitas diskonto, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga ada rasio cadangan wajib, dan yang keempat ada imbauan moral. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan salah satu langkah penting pada tahapan analisis sosial dalam perencanaan adalah A. Mengkaji dampak ekonomi dari kebijakan perencanaan. B. Melakukan survei kepuasan masyarakat. C. Mengidentifikasi masalah sosial yang relevan. D. Menganalisis kebutuhan infrastruktur yang diperlukan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Mengidentifikasi masalah sosial yang relevan. Mengidentifikasi masalah sosial yang relevan menjadi salah satu tahapan penting analisis sosial dalam perencanaan. Identifikasi masalah sosial akan membantu memahami kondisi yang ada dan membantu memastikan bahwa kebijakan perencanaan yang diusulkan berkaitan dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam mengidentifikasi masalah sosial, metode yang dapat digunakan seperti wawancara, survei, pengamatan langsung, maupun analisis data sekunder. Langsung ke soal nomor 7. Konsep spasial dalam perencanaan merupakan suatu kemampuan untuk A. Melakukan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola spasial. B. Memahami keterkaitan alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. C. Mengukur tingkat kepadatan permukiman dalam sebuah kota. D.
menggunakan teknologi komputer dalam merancang tata ruang? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B, yakni memahami keterkaitan alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Konsep spasial dalam perencanaan berkaitan dengan pemahaman terhadap hubungan dan keterkaitan antara alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Konsep ini penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang memperhatikan aspek spasial. Lanjut kita ke soal nomor 8. Perencanaan regional bertujuan untuk A. Melestarikan keanekaragaman hayati. B. Membangun infrastruktur secara nasional. C. Mengatur kerjasama antar daerah. D. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C, yakni mengatur kerjasama antar daerah. Perencanaan regional bertujuan untuk mengatur kerjasama antar daerah dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terkoordinasi antar wilayah. Dalam perencanaan regional, terdapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Lanjut ke soal nomor 9. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk A. Memperluas wilayah perkotaan. B. Meningkatkan konsumsi individu. C. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. D. Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D, yakni memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Artinya bahwa pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah agar kebutuhan masyarakat saat ini bisa terpenuhi, namun tanpa merusak dan menghabiskan sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk menghadapi kebutuhan di masa depan. Lanjut ke soal nomor 10. Zona hijau kota merupakan suatu konsep dalam perencanaan perkotaan yang bertujuan untuk A. Meningkatkan mobilitas penduduk. B. Mengurangi polusi udara. C. Membatasi laju urbanisasi. D. Menjaga ketersediaan lahan pertanian. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Mengurangi polusi udara. Zona hijau kota adalah area di tengah perkotaan yang ditetapkan sebagai area yang memiliki kualitas udara yang lebih baik dan bebas dari polusi. Konsep zona hijau dalam perkotaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di dalam kota dan mengurangi dampak negatif sebagai akibat polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Dalam zona hijau ini, biasanya terdapat taman, hutan kota, maupun area hijau lainnya yang dapat menyediakan udara bersih. Sekian pembahasan pada video kali ini tentang soal-soal CPNS dan P3K tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.